Setiap tahunnya, ribuan mahasiswa datang ke kampus dengan memiliki harapan yang sama, belajar, berkembang, dan menemukan lingkungan baru. Bagi sebagian orang, kampus menjadi tempat lahirnya persahabatan yang bertahan seumur hidupnya. Namun, bagi sebagian lainnya, justru disinilah pertama kali mereka merasakan sendirian di tengah keramaian. Di balik aktivitas perkuliahan yang terlihat biasa-biasa saja, ada fenomena yang seringkali dianggap sepele, tetapi perlahan demi perlahan mempengaruhi pengalaman belajar banyak mahasiswa. Fenomena itu dikenal sebagai istilah problem circle. Selamat sore pemirsa, perkenalkan nama saya Kamil Rosada. Saya sedang berada di lokasi. Dan fenomena circle atau lingkaran pertemanan menjadi konsentrasi khusus bagi mahasiswa dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pengaruh terhadap kehidupan sosial dan psikologi mereka? Berikut liputannya. Berawal dari saya ketika sudah tidak frekuensi ketika berbaur dengan mereka gitu. Ada satu faktor juga ya, bersama teman-teman mereka, circle mereka gitu ya. Apalagi kan ini mafia daerah Jawa nih kan, aku nggak ngerti juga bahasanya. Ya ketika teman saya yang saya percayain nggak milih saya gitu lah, kelompok gitu ya. Pesan nih buat teman-teman saya sendiri dan juga dosen, harus lebih gercep lah, lebih memerhatikan situasi muridnya gimana supaya dapat kelompok yang diinginkan gitu, atau memikirkan muridnya lah supaya dapat kelompok yang diinginkan, dan juga jangan terlalu cuek atau gimana. Dan juga buat teman-teman saya sendiri, kalau bisa jangan lupa temannya juga. Memang ada kesalahan saya buat di semester lalu, mohon dimaafkan. Cerita itu ternyata bukan pengalaman yang berdiri sendiri. Dari penelusuran tim investigasi kami, menemukan bahwa beberapa mahasiswa pernah mengalami situasi yang serupa. Bukan karena mereka tidak ingin berteman, tapi karena kelompok-kelompok pertemanan yang telah terbentuk terlebih dahulu, sehingga ruang untuk bergabung terasa semakin menyempit. Peristiwanya itu pada saat kita turun lapangan ya, nah itu saya mau mencoba teodolit kan, cuman itu kayak nggak mau mereka untuk saya mencoba untuk teodolit itu, kayak seolah-olah saya ini kayak mana gitu ya, kayak dikucilkan lah dari kelompok itu. Sikapnya tuh kayak mereka nih kayak udah cuek-cuek gitu, udah nggak mau ngobrol lagi sama aku. Grup juga nggak ada respon apa-apa, yang selalu aja dikucilkan. Yang pertama itu mungkin ada rasa kecewa ya sama teman-teman gitu, dan juga merasa tidak dihargai ya dalam circle itu. Bentuknya tidak selalu berupa penolakan secara langsung. Kadang hanya sebuah tatapan, kadang hanya tidak diajak untuk berdiskusi bersama, atau bahkan terus-menerus menjadi orang terakhir yang dipilih ketika tugas kelompok dibentuk. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat biasa-biasa saja, tetapi jika pola ini terus berulang kali, perlahan demi perlahan dapat mengubah cara seorang menilai dirinya sendiri sebagai orang tersisihkan. Lalu, apakah dampak dari fenomena ini hanya sebagian kecil dari dinamika pertemanan biasa, atau justru memiliki dampak yang lebih besar terhadap kondisi psikologis mahasiswa? Untuk memahami hal tersebut, dari tim investigasi kami meminta penjelasan dari seorang pakar psikologis yang seringkali menangani kasus serupa. Kalau memang value kita, misalnya kita tuh value kita adalah kita suka jadi orang
ya achievement. Jadi achievement jadi sesuatu yang jadi value kita. Ya makanya kita bergaul dengan orang-orang dengan achievement yang tinggi. Nah, misalnya kita bergaul dengan orang yang lebih cari kedamaian, ya kita nggak akan cocok gitu karena secara value itu juga sudah berbeda gitu. Ya akibatnya mungkin nanti ya akan sebagian dari diri kita ada yang nggak fulfill gitu. Nah kalau lingkungan secara normatif ya misalnya ya lingkungan misalnya mabuk-mabukan, sesuatu yang habit yang kurang baik ya, seeking for help ya gitu ya, untuk membantu dia memetakan apakah ini cara dia mempersepsikan yang salah atau memang itu realita sehingga dia harus mengembangkan dirinya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau itu sudah ketemu, biasanya sih tindakan pembucilannya itu kalau memang benar-benar realita harusnya berkurang. Menurut pakar, manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk diterima dalam lingkungan sosialnya. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, rasa percaya diri atau motivasi untuk belajar, bahkan keberanian untuk menyampaikan pendapatnya, ikut terpengaruh. Karena itu lingkungan sosial yang sehat menjadi bagian penting dari proses pendidikan. Ya biasanya kayak gitu kami coba dalami dulu, biasanya ada berapa skala, jadi masalahnya kayak gimana, karena nggak semua itu kan masalahnya sama gitu. Kemudian kita lihat ini sebetulnya anak ini masih bisa menghadapi masalah itu nggak di kelas gitu. Kalau misalnya kita lihat dia ternyata udah bener-bener nggak bisa, biasanya kita kasih beberapa penawaran, misalnya kita ajak mediasi ke teman-teman yang mungkin dia ngerasa dia dibully kayak gitu, atau dia nanti langsung kita tawarkan untuk pergantian kelas atau perpindahan. Nah itu biasanya keputusan kita kembalikan ke anaknya gitu, karena biasanya kita juga menganalisis ya, tidak mungkin ada masalah kalau nggak ada sebabnya. Kadang kita juga mau lihat dua sisi, jadi kita biasanya cross check juga, tidak hanya dari POV korban tapi dari pelaku. Dari pihak program studi menjelaskan bahwa proses pembelajaran telah dirancang agar seluruh mahasiswa memiliki kesempatan yang sama atau setara dalam mengikuti kegiatan akademik. Meski dinamika atau suasana kelas yang inklusif tidak hanya tergantung pada aturan, tetapi juga pada kepedulian seluruh pemangku pendidikan untuk saling membuka ruang dan menghargai perbedaan. Tidak semua mahasiswa mengalami pengalaman yang sama. Banyak pula yang memilih lingkungan pertemanan yang sehat, yang saling mendukung. Namun, bagi sebagian mereka yang pernah merasakan disisihkan, pengalaman itu seringkali meninggalkan bekas atau kesan yang bertahan lama dibanding 3 atau 2 atau bahkan 1 semester perkuliahan.